Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Kolong Nenggolan dalam pembelajaran informatika untuk kelas 8. Pada hari ini kita akan belajar tentang topologi jaringan komputer. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi topologi jaringan, kamu nanti diharapkan satu, mengetahui pengertian topologi jaringan, yang kedua, mengetahui jenis-jenis topologi jaringan, yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi jaringan. Ya, sekarang kita akan membahas tentang topologi jaringan. Silahkan saksikan tayangan yang berikut ini. Gambar apakah ini? Yap, ini adalah gambar lab komputer di SMP Santo Ignatius, ruangan yang lama. Coba kamu lihat ada banyak kabel. Ada banyak kabel di belakang ini. Salah satu dari kabel ini adalah kabel jaringan komputer. Jadi kabel ini nanti akan terhubung ke belakang sampai ke yang ini. Ini namanya switch. Dan ada 3 switch. Nanti di sebelah sini satu lagi, di sini satu lagi. Jadi semua komputer yang ada di sini saling terhubung. Dan yang menghubungkannya disebut dengan konsep penghubungnya disebut dengan topologi. Mari kita lihat. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antar unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Nah, node, link, dan stasiun itu pengertian dari topologi jaringan. Ada 4 jenis topologi jaringan. Yang pertama bus, yang kedua ring, yang ketiga star, dan yang keempat tree. Itu yang ada di buku kita. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu mesh. Jadi di sini tidak ada dibahas. Baik. Jadi kita akan bahas yang pertama, yaitu topologi bus. Beberapa komputer akan terhubung dengan satu kabel panjang dan beberapa terminal. Kalau dia topologi bus, inilah dia. Ciri-cirinya, semua komputer terhubung ke satu kabel dengan media transmisi. Kabel tersebut menjadi backbone atau jalur data. Setiap ujung kabel diberi terminal. Kelebihan dari topologi bus, yang pertama dia sederhana, instalasinya sangat mudah. Kabel tidak membutuhkan banyak kabel di situ. Tidak mengganggu perangkat lain yang terhubung. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komputer, tidak akan berpengaruh ke komputer yang lain. Tidak perlu perangkat seperti switch atau hub. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal ini. Jadi di topologi bus itu yang ini nggak perlu lagi, yang ini, yang belakang ini tidak perlu lagi. Masuk kita ke slide berikutnya, kekurangannya. Kekurangan dari topologi bus bus. Sulit mendeteksi jika terjadi kerusakan pada perangkat. Transfer data akan semakin padat jika komputer bertambah. Harus pakai repeater untuk menguatkan sinyal. Kecepatan transfer data tidak stabil. Ini silakan kamu gambar. Ini contoh, bukan salah satu. Ini adalah contoh dari konsep topologi bus. Jadi dia dari sini, ini backbone-nya, ini terminal, ini konektor untuk menghubungkan komputer. Ini konektor, ini konektor. Ini komputer. Kita masuk ke yang kedua, topologi ring. Topologi ring atau cincin di mana semua komputer yang terhubung akan membentuk lingkaran. Ciri-cirinya, setiap komputer terhubung secara langsung dengan yang lainnya, dihubungkan menggunakan kabel UTP dengan membentuk jaringan melingkar seperti cincin. Kerusakan pada satu titik tidak bisa mengakibatkan kerusakan pada titik lainnya. Kelebihannya, mudah dalam pengaplikasian, murah dari segi biaya, hemat penggunaan kabel, instalasi tidak sulit, tracker kesalahan dapat dengan mudah, data yang dikirim tidak bertabrakan. Kekurangan dari topologi star atau topologi cincin. Kerusakan pada satu node bisa mengakibatkan kerusakan pada node yang lain. Kaku dalam pengubahan dan penambahan jumlah klien. Jadi kalau kita mau nambah jumlah komputer dan menghubungkan menggunakan topologi cincin, agak sulit dia. Kinerja jaringan bergantung pada jumlah node. Konfigurasi sulit. Ini gambar dari topologinya.
Jadi dia saling terhubung. Komputer 1 ke komputer 2, komputer 2 ke komputer 3, komputer 3 ke komputer 4, dan komputer 4 ke komputer 1 kembali. Jadi kalau kita mau nambah di sini agak sulit dia. Nanti akan menambah tenaga, waktu, dan biaya. Ya, masuk kita ke topologi berikutnya, yaitu topologi bintang atau star. Beberapa komputer akan terhubung melalui suatu alat seperti hub atau switch. Tadi sudah kita lihat ya gambar switch ya. Ciri-cirinya, setiap node berkomunikasi langsung dengan node sentral, yaitu switch. Traffic data mengalir ke node sentral dan sebaliknya. Jika terjadi kerusakan di salah satu node, tidak akan mengganggu yang lainnya. Kelebihannya, aman dari tingkat keamanan dari topologi star cukup tinggi, mudah mendeteksi kerusakan, traffic lalu lintas, data stabil, fleksibel, mudah dalam menambah dan mengurangi stasiun. Masuk ke kekurangannya. Boros dari segi pemakaian kabel. Terpusat. Jika switch rusak maka sistem jaringan rusak. Bergantung pada terminal pusat, biaya lebih mahal. Ini gambarnya, silahkan nanti digambar. Jadi ada komputer 1, komputer 2, komputer 3, langsung ke switch semua. Switch. Jadi semua komputer terhubung ke switch. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi kalau yang tadi start dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu ya. Ini dia pokoknya dia dari komputer langsung ke switch. Jadi tidak ada komputer ke komputer. Langsung dari komputer ke switch itu. Ini silahkan digambar, nanti dibuat gambarnya nanti. Masuk ke topologi pohon atau tree yang terakhir yang akan kita bahas di sini. Topologi tree sering disebut dengan topologi hierarki atau bertingkat, umumnya menggunakan beberapa hub atau switch dalam satu jaringan. Jadi yang ini tadi bisa dipakai bahkan sampai banyak gitu ya, nggak hanya satu. Biasanya dipakai di perkantoran, di lab komputer kita pakai yang beberapa switch. Ciri-cirinya, pakai hub sebagai pusat kendali dan percabangan. Backbone, memiliki kabel utama yang disebut dengan backbone. Hierarki, memiliki hierarki tingkat jaringan. Nah, kelebihannya bisa diterapkan pada jaringan skala besar, misalnya di perkantoran, cocok lah itu. Identifikasi kerusakan jaringan komputer dengan mudah. Manajemen data cukup baik. Jika terjadi kerusakan pada salah satu klien, tidak akan mempengaruhi klien yang lain, maksudnya komputer yang lain gitu ya. Tapi ada juga kekurangan dari topologi pohon ini. Karena dia menggunakan backbone, jika terjadi pada kabel backbone atau kabel utamanya itu akan berpengaruh pada seluruh jaringan. Pemasangannya cukup rumit dan biaya juga banyak ya, karena beli kabel, beli hub, beli switch. Hub atau switch sangat vital peranannya dalam topologi pohon ini. Ini adalah gambarnya. Ini switch 1 misalnya, ini switch 2, ini switch 3. Jadi klien-kliennya ini, yang ini. Dan masih bisa ini dilanjut lagi. Misalnya dari switch ini bikin lagi switch baru di sini, bikin lagi yang baru. Makanya disebut dia pohon. Dia bercabang-cabang. Ini cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Ada ranting lagi dari cabang. Ya kan? Bisa lagi dibuat di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Silahkan dibuat rangkuman dari video ini. Buku referensi lihat di sini. Ya. Jika perlu dikasih warna. Gambar semua topologi ada 4. Kumpulkan melalui Google Classroom. Ya, itu tadi penjelasan tentang topologi jaringan komputer. Semoga kamu paham. Dan jika belum paham, silahkan ulangi videonya. Kamu bisa nanti memahaminya. Topologi jaringan komputer. Sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu topologi mesh, tapi tidak saya sertakan di sini karena di buku kita juga yang dibahas hanya ada 4. Oke, silahkan kerjakan penugasan yang sudah saya buat di dalam video dan kumpulkan melalui Google Classroom.
Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.